malam, perkenalkan nama saya Denny Likuando Nababan, nomor induk mahasiswa 0553981142 dengan program studi Sistem Informasi PBJJ Jakarta. Berikut adalah tugas praktik 2, yaitu dengan mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, tugas ini yaitu membuat aplikasi restoran Nusabyte. Yang pertama, gambaran umum program. Tugas ini adalah untuk mengimplementasikan 4 indikator hasil belajar. Yang pertama, penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Yang kedua, penggunaan array dan string dalam metodenya. Yang ketiga, penggunaan struktur, keputusan if else, dan if if, switch, case, dan next if. 4. Penggunaan struktur pengulangan for each, while, dan do while. Pemrograman terdiri dari 2 file Java, menu Java, dan main Java dengan 5 fungsi utama. Yang pertama, menampilkan daftar menu, makanan, dan minuman yang dikelompokkan per kategori. Yang kedua, menerima pesanan pelanggan secara bebas hingga pelanggan mengetik selesai. Yang ketiga, menghitung total biaya pajak termasuk pajak 10%, biaya pelayanan 20.000, diskon, dan promo. Mencetak struk pemesanan lengkap ke layar. Yang kelima, manajemen menu untuk pemilik restoran atau tambah, ubah harga, dan hapus menu. Yang kedua, kelas menu. Sekarang kita buka file menu Java. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau mencetak biru untuk mengimpresentasikan setiap item menu di restoran. Yang pertama, atribut atau instant variable. Nah, kelas menu ini memiliki 3 atribut yang mendeklarasi dengan akses modifier private-nya. Dengan private atribut hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Ini adalah prinsip enskapulasi dalam OOP. Yang kedua, konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil saat objek menu dibuat menggunakan keyword new. Perhatikan, keyword this digunakan untuk membedakan atribut kelas dengan parameter yang namanya sama. Nah, di sini nama merujuk ke atribut kelas, sedangkan nama saja merujuk ke parameter konstruktor. Yang ketiga adalah getter atau setter method. Karena atributnya private, kita menyediakan metode getter atau get nama, get harga, dan get kategori. Dan setter atau set nama, set harga, set kategori. Metode getter bersifat publik agar bisa dipanggil dari kelas lain seperti main, dan setter memungkinkan fitur ubah harga pada manajemen menunya. Yang ketiga ada kelas main array atau menu restoran. Nah, sekarang kita buka main Java. Di bagian atas kelas saya mendeklarasikannya array daftar menu bertipe menu. Array ini menyimpan seluruh item restoran dan deklarasi sebagai statik serta dengan kapasitas 50 slot. Untuk mendukung fitur tambahan menu, static enter jumlah menu 10. Nah, setiap objek array-nya sebuah objek dari kelas menu. Keyword new digunakan untuk membuat objek baru. Array dideklarasikan statik agar dapat diakses langsung oleh semua metode statik tanpa harus membuat instan dari kelas mainnya. Nah, saya menggunakan variabel jumlah menu yang selalu diperbarui saat menu ditambahkan atau dihapus, sehingga array bisa dikeluarkan secara dinamis meskipun menggunakan array statisnya. Keempat, selanjutnya metode ditampilkan daftar menu, for loop, dan pengelompokan kategorinya. Nah, metode ditampilkan daftar menu bertugas menampilkan seluruh menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori makanan terlebih dahulu, lalu minuman ini mengimplementasikan indikator pengulangan for loop-nya. Nah, metode ini digunakan memformat tampilan agar rapi. Format %4D artinya angka integer dari kiri lebar karakter %20s, artinya string rata kiri lebar 25 karakter. %of artinya angka desimal dengan pemisah ribuan tanpa angka di belakang koma.
Yang kelima, selanjutnya metode proses pemesanan atau while loop dan validasi input. Metode ini menangani input pesanan dari pelanggan menggunakan while loop tanpa batas. Pelanggan dapat memesan sebanyak yang diinginkan hingga mengetik sampai selesai. Ini mengimplementasikan indikator while loop sekaligus validasi inputnya. Nah, jika pelanggan memasukkan input dari luar pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali sesuai ketentuan soal. Nah, disinilah next if diterapkan. Pertama, dicek apakah input selesai, lalu dicek apakah input valid, lalu dicek apakah dalam rentang menu pesanan disimpan dalam dua array paralel, indeks pesan dan jumlah pesanannya. Keenam, selanjutnya metode cetak struk keputusan dan perhitungan biaya. Bagian ini penting dari program adalah metode cetak struknya. Di sini semua perhitungan biaya, diskon dan pajak serta tampilan struk diimplementasikan menggunakan berbagai struk keputusan. Yang pertama, promo beli 1 gratis 1 minuman, totalnya kurang lebih Rp50.000. Skenario pertama, jika soal keseluruhan pesanan lebih dari 50.000 dan pelanggan memesan minimal 1 minuman, maka 1 minuman dengan harga terendah mendapat gratis 1. Yang kedua, diskon 10%, totalnya kurang lebih 100.000. Skenario ini, jika total pesanannya melebihi 100.000, pelanggan mendapatkan diskon 10% dihitung dari total mentah dan struk menampilkan keduanya jika keduanya berlaku. Yang ketiga, pajak dan biaya. Setelah semua diskon dan promo diterapkan, dihitung pajak 10% dari total mentah ditambah biaya pelayanan yaitu 20.000. Nah, grand totalnya adalah hasil akhir setelah semua perhitungannya. Yang keempat, cetak struk kondisi atau if else. Saat mencetak struk berbasis baris diskon dan promo hanya ditampilkan jika memang berlaku menggunakan if dengan variabel boolean. Inilah yang menerapkan if sebagai filter tampilan kondisional. Ketujuh, selanjutnya manajemen menu, switch case, dan navigasi. Program memiliki dua menu utama, menu pelanggan dan menu manajemen pemilik restoran. Navigasi antar menu diimplementasikan menggunakan switch case di dalam while loop sehingga bisa kembali ke menu sebelumnya. Jika menginput nilai di luar pilihan yang ada, sistem mencetak pesanan error dan terus meminta input kembali sesuai ketentuan soal. Menu manajemen memiliki 3 submenu. Yang pertama adalah tambahan menu baru menggunakan for loop untuk menambahkan beberapa menu sekaligus. Yang kedua adalah ubah harga menu, menampilkan daftar, memilih nomor konfirmasi ya atau tidaknya, lalu mengubah harga. Yang ketiga, hapus menu, menampilkan daftar, memilih nomor konfirmasi ya atau tidak, lalu menggeser array ke kiri. Sebelum dieksekusi, setiap perubahan wajib dikonfirmasi terlebih dahulu. Jika memilih ya, perubahan dilakukan. Jika tidak ada perubahan dan program kembali ke menu manajemennya. Kedelapan, demo pertama. Nah, ini hasil dari demo pertama yang memesan komunikasi makanan minuman sehingga subtotalnya ada di kisaran 50.000 sehingga 100.000. Dengan demikian hanya promo beli 1 gratis 1 minuman yang aktif, sedangkan diskon 10% tidak berlaku. Demo keduanya, nah begitu juga dengan demo ketiga. Terakhir kita mendengar fitur manajemen, menu yang bisa diakses oleh pemilik restoran dari menu utama.
Nah berikut Java yang sudah saya buat. Di sini kita bisa lihat di sini pesanannya, menu-menu pesanannya, minuman dan makanannya. Berikut juga promo yang disediakan sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu diskon 10% untuk pemesanan lebih dari 100.000, gratis minuman untuk pemesanan lebih dari 50.000. Nah, di sini sudah ada menunya untuk pemilik, yaitu tambahan menu baru. Kemudian ubah harga juga sudah ada di sini. Kemudian kita juga bisa hapus menunya. Contoh, kita memesan. Nah, di bawah ini ada keranjangnya. Nah, di sini sudah ada subtotalnya, rincian biayanya, yaitu subtotalnya 25.000, pemesanannya, pajaknya 10%, yaitu 2.500, dengan biaya pelayanannya juga 20.000. Grand totalnya adalah 47.500. Nah, kita tinggal klik bayar. Nah, ini sudah pesanannya sudah ada dan struknya sudah ada. Kemudian kita bisa kembali ke beranda. Nah, berikut tugas 2 yang sudah saya kerjakan, mohon penilaiannya daripada dosen pembimbingnya. Terima kasih, saya ucapkan selamat malam.